Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rosalinda Mijayanti. Di video ini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat, yaitu sebuah program atau aplikasi bernama GrillRent. Program GrillRent adalah program persewaan alat grill yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses penyewaan alat grill secara lebih cepat dan terorganisir. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membantu pemilik usaha dalam mengelola data penyewaan, seperti data pelanggan, stok alat, serta transaksi sewa sehingga lebih rapi dan efisien. Kemudian, program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman, yaitu HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Baik, saya mulai. Di halaman awal landing page GrillRent ini, di pojok kiri atas, terdapat logo sebagai identitas aplikasi ya. Kemudian, di bagian utama ini, ada headline dan gambar yang bertujuan untuk menarik perhatian pengguna. Kemudian, di sini terdapat tombol sewa sekarang yang nantinya ketika diklik akan mengarahkan calon customer ke halaman login sebelum melakukan penyewaan. Baik, tidak lupa di sini terdapat navbar juga ya, yaitu ada menu tentang, menu alat, dan menu masuk. Untuk menu tentang, ini ketika diklik akan mengarahkan pengguna ke bagian bawah halaman, yaitu section kenapa memilih GrillRent. Section ini bertujuan untuk membangun kepercayaan calon customer terhadap layanan yang ditawarkan. Nah, kemudian untuk menu alat ketika diklik akan mengarahkan ke section yang menampilkan 3 alat terpopuler di GrillRent ini. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran cepat kepada pengguna mengenai pilihan alat yang tersedia beserta harga sewanya. Kemudian, dan yang terakhir pada landing page ini terdapat footer. Salah satunya ada informasi mengenai alamat utama GrillRent, yaitu di alamat ini, dan email supportnya. Baik, setelah ini saya akan mendemokan bagaimana cara menyewa alatnya. Yang pertama, masuk. Nah, jika kita tidak mempunyai akun dan berlangganan di aplikasi ini, kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Namanya, jangan lupa untuk mengisi semua form ya, agar bisa terkirim. Karena jika ada salah satu yang belum diisi, maka tidak akan bisa kirim. Nomor teleponnya ini maksimal 13 digit. Kemudian kalian bisa membuat username dan password untuk yang lebih unik dan mudah diingat ya. Untuk username-nya, nama saja, Jalan Melati Malang. Passwordnya 1 sampai 7. Jangan lupa untuk memilih fotonya, karena jika tidak ada, anggap saja ini foto bukti KTP ya. Kalau tidak bisa, nanti tidak bisa dikirim. Nah, setelah mendaftar, kita coba login. Untuk masuk ke section sebagai pelanggannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, ini adalah dashboard kita sebagai pelanggan. Ada dashboard katalog alat, riwayat pesanan, profil saya yang telah kita daftarkan tadi, dan ini keluar untuk logout. Nah, untuk pertama yang menyewa, ini ada ini ya, saya pilih kompor portable aja. Untuk tanggal mulainya hari Sabtu dan sewa selama 1 hari. Jumlah alatnya 1 sebesar 20.000. Contoh catatannya yaitu saya ambil sekarang, saya ambil sesuai tanggal jam 09.00 WIB. Ajukan pemesanan. Baik, selanjutnya kita login sebagai petugas ya. Untuk ACC pengajuan dari pelanggan Kakak Dian tadi. Petugasnya, saya ada 2, petugas 1 dan petugas 2. Nah, di petugas area ini ada pemesanan, persewaan aktif, pengembalian, dan laporan. Untuk pemesanan, ini ada pesanan Kakak Dian yang tadi. Bisa kita proses. Saya ambil sesuai tanggal jam 9 ya.
Oke, kita jawab oke. Nah, kita bisa setujui. Jika sudah disetujui, maka akan berpindah ke persewaan aktif. Nah, bila sudah tanggal ngambil, andaikan tanggal ngambilnya tanggal 4 nih. Nah, Kakak Dian sudah datang tanggal 4 ke toko untuk ngambil kompor portable-nya. Kita bisa melakukan pembayaran. Uangnya andaikan 50.000 ya, Kak. Jadi bisa metode pembayarannya hanya tunai aja. Kemudian konfirmasi lunas akan berpindah ke proses pengembalian alat. Nah, di sini. Kemudian di sini tertera deadline tanggal 5 bulan 4. Nah, tiba-tiba Kakak Dian datangnya tuh tanggal 6. Andaikan tanggal 6. Jadi, akan terkena denda 20.000. Nah, kemudian kita mengecek kondisi alatnya, baik rusak ringan atau rusak berat. Andaikan rusak ringan dapat denda 20.000, andaikan rusak berat dapat denda 35.000. Nah, kebetulan hanya terlambat saja tanpa merusak ya. Jadi kondisinya tetap baik. Kita bisa memproses pengembalian. Di sini muncul nota sementara. Kita bisa bayar denda Kakak Dian dulu. Jadi Kakak Dian memberikan uang untuk membayar denda, andaikan uangnya pas nih 20.000. Jadi kita bisa konfirmasi, lanjut ke step berikutnya, dan bisa cetak nota. Nah, di sini, kompor portable 20.000 per harinya. Total sewanya 20 nih, udah pembayaran di awal ya. Kemudian dendanya 20 karena hanya terlambat 1 hari. Bisa cetak nota, kemudian bisa disimpan. Ini nanti bisa di-print dan diberikan ke Kakak Dian ya. Kemudian saya sebagai petugas akan menutup halaman ini, keluar, dan saya akan masuk sebagai admin. Nah, di admin ini ada kategori, ada alat, pengguna, data peminjaman, data pengembalian, laporan, dan log aktivitas. Nah, di kategori ini ada 2. Yang bisa menambah dan mengubah kategori hanyalah admin. Yang bisa menambah alat dan mengubah deskripsi alat hanyalah admin. Petugas tidak bisa. Kemudian di pengguna. Pengguna ini adalah daftar pengguna, yaitu petugas dan pelanggan. Ini ada juga admin tapi hanya 1 ya. Pelanggannya ini banyak sekali. Ini juga ada petugasnya. Kita bisa menonaktifkan petugas andaikan beliau lagi cuti, bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Kemudian di data peminjaman ini adalah data yang belum di-ACC oleh petugas dan juga ditolak oleh petugas dan sedang proses peminjaman ya. Ini detailnya ditolak. Andaikan ini tadi saya memberi contoh. Nah, di data pengembalian ini adalah data pelanggan yang sudah melakukan pengembalian barang dan juga pembayaran lunas. Baik pembayaran barang juga pembayaran dendanya. Contohnya di ini. Nah, ini kita barusan tadi ya. Pengembaliannya terlambat sehari jadi kena denda sama. Untuk laporannya, ini laporan seluruh. Ini laporan transaksi kita bisa cetak, kita filter dulu dari bulan Maret hingga 2 April ini ya, 1 bulan. Kita filter, kita bisa cetak sebagai PDF. Nah, ini. Kita cetak sebagai PDF, ini datanya. Ada juga total pendapatannya. Kemudian tidak lupa untuk tanda tangannya juga. Nah, selanjutnya di log aktivitas, ini juga bisa difilter. Kita maunya di apa? Andaikan di siapa saja yang login bulan ini. Dari 2 Maret hingga 2 April, pastinya banyak ya. Nah, ini ada petugas, ada pelanggan. Kita bisa riset juga. Nah, untuk semuanya ini bisa dicetak ya, bisa dicetak PDF di semuanya, karena mungkin kita sebagai admin buat rekap
Jadi tidak hanya dari aplikasinya saja. Terima kasih, sekian program kami, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.